semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Ainunisa dari kelas 9I dan di sini ada Aku Rabaita Sila dari kelas 9I. dan silakan Ibu memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama Ibu Rika Rahmawati. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 9 dan Ibu mengajar juga IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 7 di SMP Negeri 7 Kuningan. Oke Ibu, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana pandangan Ibu tentang pendidikan di SMP? Menurut Ibu, pandangan tentang pendidikan di SMP, berarti kan sekolah menengah pertama, ini adalah bahwa pendidikan di sekolah SMP itu harus fokus pada pengembangan keterampilan dasar. Mungkin kalian sering ya, yaitu keterampilan dasar itu seperti literasi, ya, apalagi ada numerasi dan ada keterampilan sosial. Nah, serta di sini pada tahap ini membantu siswa untuk menemukan minat dan bakat mereka. Jadi pendidikan di SMP ini adalah tahap-tahap penting. Karena apa? Karena dalam perkembangan anak usia SMP, mereka ini mulai memasuki usia usia remaja, dan ada beberapa, dan mereka juga mengalami perubahan fisik, emosional dan sosial yang signifikan. Bahwa pendidikan di SMP itu dapat membantu siswa untuk menjadi individu yang seimbang, jadi memiliki karakter mulia dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Cukup Ibu jawabannya? Ya, cukup. Oke, sekarang ke pertanyaan kedua Ibu. Ibu, apa tantangan terbesar murid-murid dalam belajar? Tantangan terbesar yang Ibu lihat pada siswa-siswa sekarang itu, yang pertama itu kurangnya motivasi dalam belajar. Lalu yang kedua itu kesulitan memahami materi pelajaran di kelas. Jadi ada yang siswa yang cepat nangkep pelajaran yang Ibu berikan, ada juga siswa yang santuy, ya kalian pernah lihat kan, santuy, dan ada yang lama gitu ya. Nah ini kan berbeda-beda anak gitu. Juga ada yang sama sekali tidak tertarik gitu ya, ada yang tidak sama sekali kurang fokus lah gitu ya. Nah biasanya ini dialami oleh siswa yang mengalami gangguan konsentrasi. Jadi mereka itu nggak fokus dalam hal pelajaran. Itu dikarenakan mungkin beberapa faktor. Mungkin siswa tersebut tidurnya terlalu malam gitu ya. Jadi pas bangunnya kesiangan. Jadi mereka nggak siap. Beda dengan kita yang kalau misalkan kita membiasakan tidur lebih cepat, lebih awal. Misalkan tidur jam 8 atau jam 9, bangunnya kan pasti lebih pagi. Berarti kita udah siap untuk menghadapi hari esok gitu. Bener kan kalian ngalamin gitu ya? Kalau kita kesiangan, pas udah kesiangan, malah kita suka stres gitu ya. Aduh ini gimana? Kita belum begitu siap untuk jadi kita banyak sekali kekurangan kesiapan dalam belajar gitu. Dan selanjutnya ada lagi nih tantangannya, yaitu kurangnya dukungan dari orang tua, mungkin dari keluarga, dari teman-teman juga gitu. Kadang mereka itu lebih percaya diri kalau misalkan mereka itu berteman dengan teman dekatnya. Jadi dengan ya karena apa? Karena mungkin lebih nyaman gitu, lebih ngerti gitu. Lalu ada lagi nih tantangannya mungkin karena tekanan akademik. Jadi anak itu berpikir bahwa nilainya itu harus tinggi gitu. Padahal kita sudah mampu banget, udah berusaha belajar dengan tekun, dengan keras, tapi nilainya kok tetap kecil. Jadi ada beberapa tekanan akademik juga. Dan ada lagi mungkin kurangnya kepercayaan diri siswa tersebut, karena kurang percaya diri. Kalau kitanya pede, jadi insya Allah kita bisa ngikutin semua pelajaran. Jadi kalau misalkan kita bangun pagi tuh, kalau mau salah tuh dibiasakan gini, saya baik, saya pinter, aku bisa, pasti bisa. Jadi jangan sampai bilang kalau guru ngasih tugas, aku nggak bisa. Itu nanti dalam otak kita tuh kerekam nggak bisa. Tapi kalau kitanya coba bisa dulu, coba dulu, pasti bisa. Gitu. Nah itu sih tantangannya.
Oke Ibu, untuk pertanyaan ketiga yaitu apa kebiasaan belajar yang sebaiknya dimiliki oleh siswa SMP? Kebiasaan belajar siswa itu yang pertama pastikan harus bisa yang pertama dulu ya, kita harus membuat jadwal pelajaran, lalu kita harus punya tujuan nih. Tujuannya kan kita pengen pinter, jadi belajar dengan tekun ya, belajar secara teratur, kemudian membaca dan membuat catatan kecil. Dengan cara begitu kita bisa menguasai pelajaran, lalu kita bisa mengulang materi, dan jangan mau untuk bertanya. Kadang ibu lihat di kelas kalau misalkan ada siswa yang nggak ngerti tuh, malah nyuruh temennya tanyain ini nomor ini gimana kan gitu ya. Padahal kalau kita bertanya langsung mah salah langsung ngerti gitu ya. Kemudian seringlah berdiskusi dengan teman, dengan bapak ibu guru. Kemudian kita bisa menggunakan teknologi untuk apa ya, menambah ilmu pengetahuan yang lain juga. Lalu kita bisa mengatur waktu, mana waktu untuk bermain, waktunya belajar, waktunya istirahat, dan waktunya untuk kita apa ya, berdoa gitu kan ya, istirahat yang cukup gitu. Terus apa lagi ya? Dan harus sering-sering ini mengevaluasi diri kita. Oh iya tadi aku kenapa ya? Aku kok nilainya begini, kok aku tadi salah ya. Jadi jangan dijadikan ya aku ini bodoh, aku nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Oh iya, kita evaluasi. Kita tulis catat hal dari kertas tuh. Tadi di sekolah aku kurang konsentrasi atau aku kurang fokus gitu. Besok aku jangan seperti ini. Jadi kita bikin jurnal deh, gitu, jurnal harian tuh. Jadi ya. kan salah itu supaya evaluasi sendiri ya. Iya, evaluasi sendiri gitu. Itu aja sih. Oke, Bu. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk kami sebagai murid? Harapan ibu itu harapan ibu dari hati yang paling dalam ya. Ibu kepengen anak-anak yang ibu ajarkan itu menjadi anak-anak yang sukses, tercapai semua cita-citanya. Nah di samping itu harapannya itu yang pertama, jadilah diri kalian sendiri. Jadi jangan ngikutin teman. Pengen misalkan contohnya aku tuh pengennya ke sekolah ini, tapi teman aku ngajaknya ke sini gitu. Jadi ngikutin. Jadi harus jadilah diri kalian sendiri gitu ya. Lalu yang kedua, belajar dengan gembira, dengan senang gitu. Kalau belajar itu jadi jangan sampai kita terpaksa ataupun dipaksa sama orang tua, bapak ibu guru gitu ya. Tapi harus jadi kesadaran diri kita sendiri. Jadi kita harus belajar dengan gembira. Jadi harus ikhlas gitu ya. Lalu jangan takut bertanya. Kemudian jadilah orang yang bertanggung jawab. Nah contohnya kalau kita mendapatkan tugas itu dikerjakan tepat waktu. Jadi jangan sampai tuh aku belum, besok aja ya. Nah itu dari hal yang tidak menepati waktu itu menjadikan kebiasaan yang nggak baik gitu ya. Terus jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang peduli terhadap sesama, terhadap teman di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat gitu ya. Lalu jangan menyerah, jadi terus berusaha, terus selalu berusaha. Kemudian yang terakhir, jadilah anak yang bahagia dan selalu bersyukur gitu ya. Ibu, mungkin dicukupkan sekian ya Ibu pertanyaan-pertanyaan, dan terima kasih Ibu sudah mau menjawab. Terima kasih juga Ibu sudah mau ikut ngobrol bareng kami. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar ya. Bye. Alasan kami memilih tema podcast ini mendorong siswa lebih semangat dalam pendidikan. Tema ini dipilih agar para pendengar terutama siswa lebih termotivasi untuk belajar Dan memahami pentingnya SMP dan mempersiapkan masa depan. Sekian podcast hari ini. Terima kasih semuanya. Bye.